Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Mungkin ada yang baik-baik saja, mungkin ada yang kurang baik-baik saja ya Bapak Ibu ya. Tapi kita mau sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur ya Bapak Ibu masih bisa beribadah secara online, kita bisa bersatu hati, memuji Tuhan, memuliakan Dia dan juga merenungkan setiap firman Tuhan. Bapak Ibu, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau sama-sama memulaikan ibadah chapel ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah bosan Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa memulaikan ibadah chapel hari ini. Biar kiranya Engkau tolong setiap kami, Engkau jamah setiap kami Tuhan, Engkau yang pulihkan setiap kami, dan kiranya juga Engkau yang menyegarkan setiap jiwa kami Tuhan. Kami percaya hanya di dalam Engkau kami bisa dipuaskan Tuhan. Biar kami boleh memberikan diri kami, hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, biar kiranya puji-pujian kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada dan dimanapun kami beribadah. Kami percaya Engkau Allah yang selalu ada. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu masih banyak sekali to-do list yang harus dikerjakan dan juga masih banyak pergumulan yang belum diselesaikan. Tapi kita setiap hari kita mau belajar untuk percaya, kita mau belajar untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita mau bergantung sama Tuhan saja ya Bapak Ibu. Karena kita tidak akan pernah sanggup melakukan segala sesuatu tanpa kekuatan dari Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian, Hatiku Percaya. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Selamat sore Bapak Ibu. Tiba saatnya untuk kita mengangkat doa syafaat kita. Yang pertama kita akan berdoa untuk setiap guru, staf, siswa, dan keluarga, terutama kita menjelang liburan akhir tahun ini. Lalu yang kedua kita akan berdoa untuk persiapan membagikan nilai siswa, baik itu di junior dan senior. Lalu yang ketiga kita juga akan berdoa untuk persiapan Natal di sekolah, baik untuk siswa senior, junior. Mari kita berdoa untuk setiap panitia, dan juga mari kita berdoa untuk setiap gereja. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur bahwa sore hari ini ya Tuhan, kami bisa datang bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat kami. Bapak, kami berdoa terutama untuk setiap guru, staf, baik itu juga siswa-siswa kami dan juga keluarga mereka ya Tuhan, terutama ketika kami ingin menghadapi libur di akhir tahun ini. Tuhan, kami tahu maraknya kasus COVID-19 yang ada di sekitar kami ya Tuhan, tidak kunjung berkurang. Ya Tuhan, terutama ketika libur akhir semester ini, kami tahu banyak sekali di antara kami yang ingin berpergian, ingin pulang ke tempat kami masing-masing, begitu juga dengan siswa kami dan keluarga mereka. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap dari kami, sehingga kami memiliki kebijaksanaan untuk memahami yang mana yang lebih prioritas, sehingga kami juga bisa menjaga diri kami dari penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap peraturan pemerintah yang sudah dipersiapkan untuk minimalisir ya Tuhan penyebaran dari COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Kau berkati juga setiap orang-orang yang ada di pemerintah, sehingga mereka bisa diberikan kebijaksanaan dalam memberikan peraturan, dan juga peraturan itu betul-betul ya Tuhan dipikirkan untuk bisa berlaku secara efektif untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia ini. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk persiapan nilai naratif, baik itu untuk senior dan juga junior. Tuhan, satu semester sudah kami lalui, banyak hal yang sudah kami pelajari dengan anak-anak. Dan Tuhan, sekarang tiba saatnya kami, para guru juga untuk mempertanggungjawabkan, untuk memberikan nilai, dan juga untuk menyampaikan nilai anak-anak kepada orang tua. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap pekerjaan kami, sehingga kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan nilai yang kami berikan juga benar-benar bisa merepresentasikan kemampuan dari setiap anak-anak kami. Yang terakhir ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan Natal di sekolah, baik itu di junior school dan senior school. Tuhan, kiranya memberkati setiap panitia yang sudah mempersiapkan segala halnya dengan sangat baik ya Tuhan. Kiranya memberkati persiapan teknis dan juga nanti ketika hari H, sehingga hati kami semata-mata hanya tertuju ya Tuhan untuk mengingat kelahiran-Mu, untuk mengingat Yesus yang menjadi terang dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap gereja ya Tuhan di Indonesia, bahkan di dunia ya Tuhan, yang juga ingin merayakan Natal, ingin menghangatkan hati untuk mengingat tentang Kristus. Kiranya Engkau Tuhan berkati juga setiap persiapannya, sehingga tetap bisa aman ya Tuhan, tetap bisa merasakan esensi Natal, walaupun di tengah berbagai keterbatasan seperti pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan menyampaikan pokok doa syafaat kita. Yang pertama, program PTMT SDH Makassar dan adaptasi dari seluruh komunitas. Yang kedua, kita juga akan berdoa untuk usaha dari orang tua murid dan beberapa keluarga guru atau staf yang terkena dampak akibat pandemi. Dan yang ketiga, kita akan berdoa untuk pemerintah Kota Makassar dalam usahanya dalam pengembangan daerah dan penanggulangan COVID. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan pada kami hingga pada hari ini. Kami dapat mengadakan chapel, kami dapat menyelesaikan pelayanan kami hingga pada hari ini. Kiranya Tuhan yang berkati chapel kami pada hari ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas pelayanan yang boleh terjadi, bukan karena kekuatan kami Tuhan, melainkan karena berkat daripada Tuhan. Tuhan, kami hari ini ingin berdoa yang pertama untuk program PTMT SDH Makassar. Kami bersyukur Tuhan PTMT boleh berjalan sampai pada hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk seluruh komunitas SDH Makassar yang setiap hari beradaptasi Tuhan untuk melakukan PTMT. Kiranya Tuhan yang berikan kami kebijaksanaan untuk senantiasa menaati protokol kesehatan dan melaksanakan PTMT ini dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk usaha yang dilakukan oleh orang tua,
beberapa keluarga guru dan staf yang mungkin terkena dampak pandemi Tuhan. Tuhan yang berkati penghiburan bagi setiap keluarga ya Tuhan. Tuhan juga yang bukakan jalan dan pintu rezeki, memberkati usaha mereka Tuhan, agar apapun yang mereka kerjakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk pemerintah Kota Makassar. Tuhan yang berkati setiap pemimpin yang ada dalam pemerintahan Kota Makassar. Kiranya Tuhan yang berkati Tuhan setiap program mereka, pembangunan daerah, penanggulangan pandemi. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan Tuhan menjaga Kota Makassar agar setiap masyarakat Tuhan lebih mewaspadai pandemi ini Tuhan, dan pandemi ini bisa segera berlalu. Inilah doa yang dapat kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mendengarkan doa kami, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan berdoa untuk program junior, tim departemen umum, dan juga untuk tim medis. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai kami. Sekarang Tuhan kami mau berdoa terkhusus untuk program-program dari Departemen Junior. Tuhan kami sedang sibuk Tuhan dalam mengerjakan summative, mengumpulkan nilai-nilai juga, dan juga untuk memfollow up Tuhan untuk anak-anak kami. Kiranya Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat Tuhan untuk para guru Tuhan dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan juga yang berkati Tuhan setiap acara, setiap planning Tuhan, biarlah itu boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana Tuhan. Ya Bapak, hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami di Departemen Umum Tuhan yang sedang mempersiapkan untuk PTMT di semester 2, dan juga Tuhan buat para tim COVID Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap rekan-rekan kami Tuhan yang mengambil bagian untuk mempersiapkan diri. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan juga yang memberikan hikmat Tuhan, sehingga setiap hal yang boleh dibicarakan Tuhan, yang boleh diplanningkan, boleh berjalan dengan baik. Ya Bapak, hari ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk para tim medis Tuhan yang sudah lelah berjuang selama ini Tuhan untuk membantu masyarakat Indonesia Tuhan untuk berjuang melawan COVID-19. Tuhan, di tengah berita-berita yang mungkin membuat hati kami takut, membuat hati kami gentar Tuhan, karena kabar-kabar yang tidak baik Tuhan, kabar-kabar yang semakin memburuk. Tapi Tuhan, kiranya Tuhan juga yang berkati para tim medis, berikan mereka kekuatan dan semangat, berikan mereka juga hati Tuhan yang mau terus melayani masyarakat Indonesia ini ya Bapak. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang menjaga mereka, menguatkan mereka beserta dengan keluarga Tuhan, sehingga hingga akhirnya Tuhan kami boleh menjadi para pemenang Tuhan yang bisa melawan COVID-19 ini ya Bapak. Tuhan berkati dalam setiap upaya penanganan COVID Tuhan, biarlah Tuhan yang berikan hikmat juga untuk para pemerintah, dan berikan juga kami hikmat Tuhan sebagai masyarakat yang baik, supaya kami bisa menjaga diri kami dengan baik, dan juga kami bisa tetap sehat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, berikutnya kita akan berdoa untuk tim CPR kerjasama dengan sekolah. Mari kita satu dalam doa. Bersyukur Bapa atas berkat-Mu di dalam komunitas kami di tempat ini yang senantiasa Tuhan berkati dan perlengkapi. Di tengah-tengah komunitas kami, Tuhan telah hadirkan tim CPR yang Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan komunikasi antara orang tua yang lain dengan pihak sekolah. Tuhan berkati mereka yang terlibat di dalam tim CPR ini agar boleh senantiasa mendukung setiap program dan kegiatan sekolah, serta boleh senantiasa menjalin kerjasama yang baik demi perkembangan sekolah yang lebih baik lagi. Inilah seluruh ungkapan syukur kami ya Bapa. Inilah syafaat kami Bapa yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan mengangkat satu buah pujian.
dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali. Sekalipun saya tidak bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi saya percaya semua dalam keadaan baik, dan saya sangat senang. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan
pada kesempatan ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini. Kami ada waktu untuk membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Dan yang Kau tolong kami Tuhan, supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu dan dikuatkan juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percayakan waktu ini, mohon pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Ada satu bagian perkataan Yesus, yakni perkataan Yesus yang terakhir dalam teks ini sangat menarik. Yesus berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Ini perkataan yang pamungkas ya dalam teks ini menurut saya ya. Dan karena itu berdasarkan perkataan ini saya mengangkat tema dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bapa dan Yesus bekerja, kita pun harus bekerja ya. Bapa dan Yesus bekerja, kita pun harus bekerja.
Dari teks ini kita bisa melihat apa itu pekerjaan Yesus dan bagaimana pekerjaan Yesus itu, yang mana Yesus identikan dengan pekerjaan Bapanya. Ya. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bagaimana dengan kita? Kita juga tentunya harus bekerja. Harapan Tuhan pasti kita pun bekerja sekarang. Tapi bagaimana kita, atau apa yang, pekerjaan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita kerjakan sekarang? Kita bisa lihat dari pekerjaan Yesus dalam teks ini, ya, dan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita, ya, dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai anak-anak Allah juga. Mari kita melihat dari teks ini. Yang pertama, apakah pekerjaan Yesus? Yesus berbelas kasihan dan siap menjadi penolong bagi orang yang tidak berdaya oleh karena dosa. Itu yang pertama, kita lihat dari teks ayat pertama, ayat 1 sampai ke 8. Di sini dijelaskan, dinyatakan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit. Yang sakit sudah 38 tahun lamanya. Yesus berangkat ke Yerusalem karena ada hari raya. Kemudian di Yerusalem dia bertemu dengan orang ini. Orang ini ada di serambi, salah satu serambi dari sebuah kolam, ya, yang disebut kolam Bethesda, ya. Ada banyak penafsiran yang berusaha menerjemahkan, ya, apa arti sesungguhnya Bethesda, tapi bagi kita mungkin tidak terlalu signifikan dan penting untuk kita bahas di sini. Yang pada intinya adalah di kolam itu, di serambi-serambi kolam itu yang ada 5 serambi, ada banyak orang sakit yang mengharapkan kesembuhan melalui mujizat, ya, karena dikatakan bahwa kalau kolam ini airnya bergoncang, ya, menurut anggapan mereka ada malaikat Tuhan turun, dan siapa yang paling pertama bisa masuk ke dalam kolam itu, maka apapun penyakitnya akan sembuh. Orang-orang ini semua punya pengharapan untuk sembuh, tetapi sayangnya tidak semua bisa mendapatkan itu. Yesus lewat dan dia melihat, ya, seorang yang dalam keadaan sakit, dan Yesus tahu bahwa orang ini sudah lama dalam keadaan sakitnya itu 38 tahun, ya. Dan karena itu, ya, Yesus pasti punya maksud untuk menyembuhkan, ya, orang ini. Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang ini tidak menjawab secara langsung pertanyaan Yesus, tetapi melalui pernyataannya jelas bahwa dia sangat mengharapkan kesembuhan. Dia sangat ingin kesembuhan. Tetapi masalahnya adalah dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia butuh pertolongan, atau dia butuh penolong. Karena dia berkata, "Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Jelas dia tidak berdaya dan lemah, dan dia butuh pertolongan orang untuk membawa dia ke kolam itu sebagai orang yang pertama masuk ke dalam kolam itu. Tapi 38 tahun dia sakit dan tidak ada yang
menolong. Kita tidak tahu apakah 38 tahun dia berada di situ menunggu pengharapan untuk bisa disembuhkan, mengalami kesembuhan, ya, atau tidak sepanjang waktu itu di sana, kita tidak tahu. Tapi intinya dia berada di sana dan dia dinyatakan sudah 38 tahun sakit. Dan kita tahu bahwa sakitnya ini, berdasarkan pernyataan Yesus, sakitnya ini adalah akibat dari dosa. Kita lihat dari ayat yang ke-14. Ketika orang itu telah sembuh dan Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, ya, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Dari pernyataan ini jelas, ya, bahwa orang ini sakit, dalam keadaan sakit selama 38 tahun, menderita dalam kelemahan. Kita juga tidak jelas sebenarnya apakah penyakit orang ini, karena tidak disebutkan sebenarnya, ya. Tetapi berdasarkan pernyataan sendiri bahwa dia tidak sanggup untuk menuju ke kolam dengan segera, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa orang ini lumpuh, ya. Orang ini lumpuh sehingga tidak bisa berjalan cepat untuk masuk ke kolam itu. Tapi jelas dia dalam keadaan yang sakit ini oleh karena dosa. Maka Yesus memperingatkan kepadanya, jangan lagi berbuat dosa, karena kalau berbuat dosa lagi, keadaannya bisa menjadi lebih buruk daripada yang ia alami lalu. Ini adalah sebenarnya gambaran dari orang-orang yang secara rohani tidak berdaya oleh karena dosa, ya. Di sini memang secara fisik, ya, dia tidak berdaya secara fisik oleh karena dosanya. Tetapi pada intinya adalah semua penyebabnya adalah dosa. Jadi ini adalah sebenarnya gambaran manusia yang berdosa, yang tidak berdaya untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menolong juga, dan butuh penolong atau butuh juru selamat. Dan Yesus datang tampil di sini untuk menjadi penolong dan juru selamat bagi orang ini. Ya. Yesus hanya berfirman, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga orang ini sembuh. Orang ini tidak butuh lagi dengan pengharapan akan goncangan air di kolam, ya. Karena oleh perkataan Yesus dia sudah sembuh, ya. Di sini Yesus bekerja. Inilah pekerjaannya, menaruh belas kasihan pada orang yang lemah, orang yang tidak berdaya oleh karena dosa, dan siap menjadi penolong atau juru selamat bagi orang-orang, yang ini yang penting, bagi orang-orang yang menyadari dirinya tidak berdaya, bagi orang-orang yang menyadari dirinya butuh pertolongan, butuh penolong, butuh juru selamat. Dan menarik pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Jelas Yesus tahu, ya. Yesus tahu keadaan orang itu, dan Yesus tahu bahwa orang ini sungguh mau sembuh. Tapi Yesus ingin orang ini sendiri menyatakan lewat mulutnya bahwa dia butuh penolong atau juru selamat, atau bahwa dia sadar dia tidak bisa, tidak berdaya, ya, untuk mendapat kesembuhan dengan dirinya sendiri, ataupun dengan mengharapkan pertolongan orang lain. Yesus datang berbelas kasihan kepada manusia yang berdosa,
siap menolong, menjadi juru selamat orang yang sungguh-sungguh menyadari dirinya berdosa, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, dan butuh penolong juru selamat. Itu juga yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa Bapa sangat mengasihi dunia ini, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah dasarnya, ya. Bapa punya belas kasihan pada manusia yang berdosa. Yesus diutus juga punya belas kasihan dan siap menjadi juru selamat, penolong bagi orang-orang yang seperti itu, yang berdosa dan menyadari dirinya lemah, tidak berdaya, butuh juru selamat dan penolong. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus bekerja dengan tidak mau dihalangi atau dibatasi oleh apapun juga. Ayat-ayat berikut menyatakan, ya, bahwa setelah orang itu sembuh, ya, ada pernyataan bahwa hari itu ternyata adalah hari Sabat. Dan orang-orang Yahudi yang melihat orang yang baru sembuh ini, ya, mengangkat tilam, mereka menegur, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau mengangkat tilammu. Ini sangat ironis sekali, ya. Kita bisa bayangkan orang ini 38 tahun sakit, lemah, sangat mengharapkan kesembuhan, dan pada hari itu dia memperoleh kesembuhan, itu pasti sukacitanya besar, sangat senang. Mungkin dia berjalan, berlari, angkat tilam dengan penuh sukacita. Tiba-tiba ditegur oleh orang-orang Yahudi. Apakah orang-orang Yahudi yang menegur ini tidak tahu keadaan orang ini? Menurut saya pasti tahu. Tahu, orang-orang Yahudi yang ada di sekeliling sekitar tempat itu pasti tahu, ya, bahwa orang ini sudah lama ada di situ dan mengharapkan pertolongan dan tidak ada seorang pun yang menolong. Dan sekarang orang ini mendapatkan kesembuhan, ya, pantaslah, wajarlah kalau dia pasti bersukacita, angkat tilam. Tapi sayangnya orang-orang Yahudi ini sepertinya tidak punya hati, ya, tidak punya hati. Tidak sedikit pun mereka merasa sukacita bersama dengan orang yang baru sembuh ini. Malah menegur. Hanya karena apa? Hanya karena hari itu hari Sabat. Tapi sebenarnya bagi orang-orang Yahudi ini bukan hanya, ya. Karena bagi orang Yahudi hari Sabat itu penting. Sebenarnya bukan hari Sabat saja. Yang penting bagi mereka adalah hukum Taurat, ya. Memelihara hukum Taurat itu yang terpenting dan terutama. Apakah itu salah? Itu tidak salah, itu benar. Karena hukum Taurat jelas itu dari Allah, ya. Hukum Taurat baik, dan hukum Taurat adalah suatu pernyataan akan kehendak Allah bagi kehidupan umatnya. Jadi kalau hukum Taurat dipelihara, pasti itu benar, bukan salah. Tapi sayangnya pada saat itu, pada masa itu, bagi orang-orang Yahudi hukum Taurat sudah bergeser fungsinya, ya. Bagi mereka sekarang hukum Taurat sudah menjadi jalan untuk keselamatan, atau menjadi jalan bagi mereka untuk mendapat perkenanan Tuhan, ya, supaya Tuhan berkenan kepada mereka, tidak menghukum mereka lagi, karena ini berkaitan dengan masa lalu, ya, bahwa mereka dibuang, dihukum, masuk dalam pembuangan. Itu semua karena mereka sadari waktu pembuangan bahwa ini kesalahan mereka, karena mereka tidak taat
pada kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam hukum Taurat. Dan karena itu mereka sadar dan mereka berusaha sekuat mungkin dengan cara bagaimanapun untuk menjaga hukum Taurat itu supaya tidak dilanggar. Sehingga mereka membangun banyak atau membuat banyak peraturan-peraturan di sekeliling hukum Taurat itu supaya mereka dijauhkan dari melanggar hukum Taurat itu. Karena bagi mereka dengan tidak melanggar hukum Taurat mereka berkenan di hadapan Tuhan, mereka selamat gitu. Nah itu sudah bergeser, ya sudah bergeser. Hukum Taurat ini sudah bergeser dari antara orang Yahudi, sehingga respon orang Yahudi ini juga sebenarnya tidak mengherankan, ya, karena bagi mereka memang hari Sabat itu penting dan harus ditaati perintah Sabat, ya, dikuduskan. Tapi sayangnya, ya, sebenarnya itu bukan yang dilanggar, hari Sabat bukan yang dilanggar oleh Yesus ketika Yesus menyembuhkan orang sakit itu, dan juga yang tidak dilanggar oleh orang yang mengangkat tilam sebenarnya yang disembuhkan. Karena bagi aturan hukum Taurat, hukum Taurat mengenai Sabat, ya, sebenarnya yang dilarang adalah melakukan pekerjaan sehari-hari, pekerjaan untuk kehidupan, gitu ya. Misalnya mereka petani, hari Sabat ya tidak boleh bertani, tidak boleh ke kebun untuk menanam, bertani, ya. Harus ada waktu untuk beristirahat, gitu intinya, ya. Ada waktu hari Sabat untuk beristirahat, baik bagi orang Yahudi, bagi orang-orang asing pekerja, ya, supaya semua ada waktu untuk Sabat atau beristirahat. Tapi angkat tilam ini bukan pekerjaan sehari-hari, ya. Angkat tilam ini kan lucu, angkat tilam menyatakan melanggar hari Sabat. Dan Yesus jelas di bagian yang lain Injil-Injil juga seringkali ya berhadapan dengan orang Yahudi oleh karena masalah Sabat ini, bahwa Yesus melanggar Sabat gitu. Padahal Yesus tidak pernah melanggar peraturan Sabat. Yang bagi orang Yahudi Yesus melanggar sebenarnya tradisi atau peraturan-peraturan yang mereka bangun di sekeliling hukum Taurat itu atau peraturan Sabat itu. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi. Jadi dalam hal ini, dalam konteks ini, Yesus tidak mau dibatasi oleh tradisi-tradisi orang Yahudi itu ataupun aturan-aturan yang mereka buat sendiri, gitu ya. Pekerjaan Yesus harus berjalan sesuai dengan agendanya sendiri, sesuai dengan rencananya sendiri, bukan dibatasi atau dihalangi oleh aturan-aturan dunia ini, atau dalam hal ini aturan-aturan yang dibangun oleh orang-orang Yahudi, ya. Jadi Yesus tidak ada sama sekali beban untuk tidak menyembuhkan orang pada hari Sabat, ya. Apapun risiko yang harus dia hadapi, dia tahu bahwa oleh karena itu dia akan dianiaya, dia tahu oleh karena itu dia akan dipersalahkan karena dianggap melanggar hukum Taurat. Tapi itu tidak menghalangi Yesus untuk melakukan pekerjaannya, sekalipun itu pada hari Sabat. Itu yang kedua, ya. Yesus dalam pekerjaannya tidak mau dibatasi oleh apapun juga, tidak mau dihalangi oleh apapun juga. Pekerjaannya, agendanya harus berjalan. Kemudian yang ketiga, ya, pekerjaan Yesus itu apa? Itu dinyatakan, ya, di dalam ayat yang
selanjutnya ya. Ayat yang sebenarnya mulai ayat ke-14 sampai ke-18 ya, ketika Yesus bertemu orang itu di bait Allah, dia bilang, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk ya. Dilanjut dengan perkataan Yesus, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga ya. Ini menyatakan bahwa Yesus menyatakan atau menyingkapkan identitasnya, siapa dirinya. Itulah pekerjaan Yesus juga di dunia ini ya, pada masa itu. Bahwa dia harus menyatakan siapa dirinya, menyingkapkan siapa dirinya supaya orang-orang Yahudi tahu. Termasuk juga dengan tanda-tanda mujizat yang dia lakukan, itu sebenarnya untuk menyatakan siapa dirinya. Menarik, tanda yang dilakukan di sini ya, mujizat yang dilakukan di sini, penyembuhan orang di kolam Bethesda ini ya, itu agak berbeda dengan dua tanda yang sudah dilakukan sebelumnya yang dicatat oleh Yohanes. Tanda yang pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana ya. Itu sebenarnya bersifat lebih pribadi ya, karena mujizat itu yang terjadi itu sebenarnya hanya diketahui oleh para pelayan ya. Para pelayan yang Yesus berikan perintah untuk mengisi air pada tempayan, kemudian mencedok air itu dan membawa kepada pemimpin pesta. Dan mereka tahu bahwa air yang mereka cedok, tapi ketika pemimpin pesta menerima, dan itu sudah menjadi anggur yang terbaik. Tanda yang kedua ya, itu di Yohanes 4 teks sebelumnya, dari Yohanes 5 ini 4 ayat 46 sampai 54, dan itu dinyatakan sebagai tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Dia menyembuhkan seorang anak pegawai istana ya. Itu pun sebenarnya personal juga, karena yang mengetahui tanda ini atau mujizat ini adalah pegawai istana itu ya. Ketika dia datang kepada Yesus minta pertolongan supaya Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang akan mati, Yesus bilang, pulanglah, anakmu sembuh. Dan di tengah jalan dia bertemu dengan hamba-hambanya yang menyampaikan bahwa anaknya sudah sembuh. Dan ternyata bahwa anaknya sembuh tepat pada waktu di mana Yesus berkata bahwa anaknya itu telah sembuh. Dan dia tahu bahwa ini adalah mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, itu bersifat pribadi, hanya dia yang tahu. Dan untuk tanda yang ketiga ini lebih bersifat umum ya, karena Yesus menyembuhkan ini di depan orang banyak sebenarnya pasti ya. Dan kemudian oleh tanda ini identitas Yesus dinyatakan atau disingkapkan ya. Nah, sebenarnya tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus itu punya tujuan, punya maksud. Sama seperti Yohanes mencatat tanda-tanda yang dilakukan Yesus, itu juga punya tujuan ya. Kita bisa baca sebenarnya tujuan Yohanes untuk menulis Injil Yohanes, dan tetap menyatakan tanda-tanda itu, menulis, mencatat tentang tanda-tanda itu ya. Itu nyatakan dalam Yohanes 20 ayat 30 ya. Saya bacakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercatat di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Yesus bekerja untuk menyatakan identitasnya, menyatakan siapa dirinya. Dengan tujuan dan maksud adalah supaya orang mengenal siapa dia dan orang percaya kepadanya, bahwa dia adalah Mesias, Anak Allah. Orang percaya dan memperoleh hidup, katakan oleh Yohanes. Tapi sayangnya orang Yahudi disingkapkan, dinyatakan identitas Yesus, mereka tidak percaya. Malah mereka menyatakan Yesus ini penghujat kan gitu. Karena Yesus pertama di sini dikatakan
dia mau dianiaya dan mau dibunuh. Karena apa? Bukan saja karena meniadakan hukum Taurat atau karena meniadakan hari Sabat atau karena melanggar hukum Taurat, tetapi juga yang jauh lebih besar dari itu adalah dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Ya. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini adalah penghujatan, ya, karena menganggap diri sebagai Allah. Ya. Tidak peduli apa yang menjadi respon orang Yahudi, ya. Yang terpenting bagi Yesus adalah dia harus menyatakan dirinya, siapa dirinya. Itulah tugasnya, pekerjaannya, ya. Dan itu akan sampai pada perjalanannya menuju salib. Itu jelas. Dan kita tahu bahwa respon orang Yahudi negatif, ya, tidak percaya. Gitu. Itulah pekerjaan Yesus menurut teks ini. Ya, dia harus, yang ketiga, dia harus menyatakan dirinya. Sekalipun resikonya adalah dia dianiaya, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Kita tahu itulah pekerjaan Yesus, ya. Dan pasti Tuhan menghendaki kita juga terus bekerja sampai sekarang. Itu jelas, ya. Dari Matius pasal 28 akhir sudah jelas menyatakan, ya, amanat agung, itulah pekerjaan kita. Semuanya harus didasari, yang pertama tentu adalah kita punya belas kasihan. Kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang tidak berdaya oleh karena dosa. Kalau kita tidak punya belas kasihan, pasti kita tidak akan tergerak untuk melayani mereka, ya. Dasarnya adalah kita punya kasih, belas kasihan. Itu bagaimana bisa muncul? Karena kita sudah terlebih dahulu menerima belas kasihan Tuhan kita. Kita punya belas kasihan dan kita peduli kepada orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya oleh karena dosa. Ya. Apakah kita bisa melihat sama seperti Yesus melihat orang yang terbaring di serambi kolam Bethesda? Apakah kita punya respon sama seperti Yesus ketika melihat orang-orang yang seperti itu? Ya. Kita punya belas kasihan untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Tapi apakah kita punya pekerjaan, punya tugas adalah menyembuhkan atau melakukan mujizat sama seperti yang Yesus lakukan? Apakah kita harus melakukan apa yang sama seperti, persis seperti yang Yesus lakukan? Tentu tidak, karena kita tidak sama dengan Yesus, ya. Tentu tidak. Tapi yang pasti Tuhan mengharapkan kita melakukan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan, talenta, dan apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Pasti kita bisa berbelas kasihan, bisa menunjukkan simpati, bisa memberikan pertolongan, bisa membantu dengan apa yang kita punya, misalnya, ya. Apa yang tidak bisa kita kerjakan dikerjakan oleh Yesus. Kita ingat di Matius 28 ayat terakhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Penyertaan di sini apa maksudnya? Penyertaan di sini maksudnya aku bekerja bersama-sama dengan kamu, gitu. Nah, itu lebih jelas di dalam Markus ayat yang terakhir juga. Ya, Tuhan turut bekerja bersama para murid.
untuk meneguhkan firman-Nya, bahkan melakukan tanda-tanda, mengerjakan tanda-tanda, mujizat-mujizat. Apa yang tidak bisa kita lakukan, Yesus kerjakan di dalam kita, melalui kita. Yang terpenting adalah kita bekerja dan kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Apalagi di momen Natal ini, bulan Desember, ada banyak sukacita tentunya ya bagi kita. Tapi apakah ada sukacita bagi dunia ini? Apakah ada sukacita bagi orang-orang di sekeliling kita, khususnya orang-orang yang belum mengenal Yesus ya? Nah, memang yang kita cari ya adalah orang-orang yang menyadari keadaannya, menyadari keberdosaannya, dan menyadari butuh juru selamat, butuh penolong. Kalau orang yang tidak butuh itu ya tidak akan mencari dan tidak akan menemukan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita melayani mereka. Kalau kita bisa menyadarkan mereka, kita sadarkan mereka. Kalau tidak bisa, ya itu urusannya dengan Tuhan. Tuhan yang bekerja. Kemudian dalam pekerjaan kita itu jangan kita juga mau dibatasi atau dihalangi oleh apapun sebenarnya ya. Oleh tradisi-tradisi yang ada di sekeliling kita, bahkan oleh tradisi gereja, aturan gereja juga ya. Mungkin program-program gereja yang begitu banyak, yang semuanya terfokus pada internal ya, sehingga menghalangi kita untuk melihat orang yang di luar, sehingga menghalangi kita untuk melayani orang-orang yang ada di luar gereja. Itu seringkali membatasi kita, menghalangi kita. Itu harus kita singkirkan ya. Sama seperti yang Yesus lakukan. Ada banyak risiko tentunya yang bisa kita hadapi. Mungkin pasti kita dinilai apalah, mungkin pemberontak terhadap gereja, terhadap aturan ya. Tapi kalau kita tahu bahwa itulah kehendak Tuhan, kita harus kerjakan. Pekerjaan Tuhan tidak boleh dibatasi oleh apapun juga ya. Apalagi mengatasnamakan firman Tuhan, mengatasnamakan perintah Tuhan. Itu lebih-lebih lagi ya. Sama seperti orang-orang Yahudi ini. Oleh karena Taurat, mereka tidak melayani orang-orang yang lemah ini. Mereka tidak punya hati. Jangan sampai itu terjadi pada kita, pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada saya. Kita harus selalu koreksi, waspada ya. Jangan sampai ada yang menghalangi pekerjaan Tuhan yang Tuhan kehendaki kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Dan yang ketiga tentunya ya, waktu kita melayani orang-orang, menunjukkan belas kasihan kepada mereka, menolong mereka, tentunya adalah kita membawa Yesus kepada mereka, memperkenalkan siapa Yesus kepada mereka, dan itulah yang terpenting ya. Menyatakan identitas Yesus yang sesungguhnya kepada mereka. Karena bukan kita yang menyelamatkan mereka, tetapi Yesuslah yang menyelamatkan mereka. Sama seperti Yesus menyatakan dirinya, identitasnya di dunia ini dengan segala cara, tindakan, perkataan, tanda-tanda mujizat. Semua maksudnya adalah supaya orang mengenal Dia sebagai Mesias, Anak Allah. Demikian juga kita lakukan apa saja untuk memperkenalkan Yesus sebagai Mesias, Anak Allah, Juru Selamat dunia ini. Terserah mereka. Setelah mengetahui identitas Yesus, mau percaya
tidak percaya, mau menolak, mau menerima, semua ada di tangan mereka. Tugas kita adalah melakukan pekerjaan yang Yesus juga kerjakan di dunia ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti orang Yahudi yang tidak melakukan pekerjaan Yesus, pekerjaan Tuhan, malah menghalangi, ya, menghalangi orang datang kepada Yesus. Itu lebih berbahaya lagi. Itu lebih berbahaya lagi. Bukannya kita membawa orang kepada Yesus, tapi kita membuat orang lebih membenci Yesus, lebih memusuhi Yesus. Itu lebih berbahaya lagi, ya. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, lewat kehidupan kita, lewat perkataan, perbuatan kita, ya. Itu bisa membuat orang lebih membenci Yesus, lebih memusuhi Yesus, dibanding mau datang dan percaya mengasihi Yesus. Kita harus selalu waspada dengan kehidupan kita. Kalau kita mau bekerja sekarang, Bapa bekerja sekarang, Yesus bekerja sekarang, kita pun harus bekerja sekarang. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami, melakukannya, ya Tuhan. Kami tahu Engkau menghendaki kami bekerja di dunia ini, sebab kami adalah hamba-hamba-Mu, dan Engkau mau kami bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu sendiri. Pekerjaan-Mu Tuhan, menyatakan belas kasihan-Mu kepada orang lain, menyatakan diri-Mu kepada orang lain, dengan tidak mau dibatasi oleh apapun, dihalangi oleh apapun juga, supaya orang lain boleh mengenal Engkau, Yesus, adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, dan supaya mereka percaya dan mereka beroleh hidup oleh iman di dalam-Mu Tuhan. Bukan kami yang menyelamatkan mereka, bukan kami Sang Penolong, Sang Juru Selamat, tapi Engkaulah Yesus Sang Penolong, Engkaulah Yesus Sang Juru Selamat dunia ini. Kami percaya Engkau bekerja bersama-sama dengan kami, ya Tuhan. Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa secara khusus untuk sekolah SDH, jajaran pimpinan, guru-guru, staf, bahkan semua murid yang ada. Kiranya Engkau berkati di masa pandemi ini, proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik, dan Engkau menjaga kami semua supaya tetap sehat, dan berikan kami juga kekuatan untuk tetap berdisiplin diri untuk menjaga kesehatan kami, menerapkan protokol kesehatan, dan tetap selalu berserah kepadamu, percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk waktu-waktu ini di akhir semester ini dengan segala kesibukan. Kiranya Engkau menolong, menguatkan, mengakhiri semester ini dengan baik, dan juga masuki masa liburan. Kiranya Engkau menyertai kami dimanapun kami ada, dimanapun kami menjalani liburan ini. Engkau menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan sungguh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya mengucapkan selamat menyambut Natal dan juga menyambut tahun baru 2022.
Kiranya Tuhan menyertai kita semua di akhir tahun ini. Amin.